Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita masih menikmati seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada kita yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah hingga akhir hayat kita nanti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah merupakan landasan dasar diwajibkannya berpuasa bagi kita umat Islam. Dan tentunya puasa Ramadan ini tengah kita jalani bersama. Semoga ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, puasa memiliki 3 tingkatan. Beliau membagi puasa menjadi 3 tingkatan kepada orang-orang yang menjalankan puasa. Yakni puasanya orang yang awam, kemudian yang kedua puasanya orang yang khusus, dan yang ketiga ada puasanya orang khusus buat orang-orang yang terkhusus. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan tingkatan dalam berpuasa. Yang pertama shaumul umum, yang kedua shaumul khusus, dan yang ketiga shaumul khususil khusus. Ketiganya bagaikan tingkatan tangga yang menarik untuk berpuasa agar kita bisa mencapai tingkatan yang khususil khusus. Tingkatan yang pertama adalah puasa orang awam. Puasa level pertama disebut sebagai shaumul umum atau puasanya orang awam. Level puasa ini adalah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang atau sudah menjadi kebiasaan umum. Biasa-biasa saja. Atau mungkin kalau diskor nilainya baru good, belum very good, apalagi excellent. Praktek puasa yang dilakukan di level ini sebatas menahan haus dan lapar serta hal-hal yang membatalkan puasa secara syariat. Ini adalah di tingkatan puasa pertama atau yang disebut tingkat shaumul umum. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasanya orang khusus. Disebut sebagai shaumul khusus atau puasanya orang-orang spesial
level nilainya adalah very good. Mereka berpuasa lebih dari sekedar untuk menahan haus, lapar, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi mereka juga berpuasa untuk menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, dan kaki, serta segala anggota badannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Mulutnya bukan saja menahan diri dari mengunyah, tetapi juga menahan diri dari menggunjing, bergosip, apalagi memfitnah. Kalau zaman sekarang mungkin termasuk juga menahan jari-jarinya agar tidak menyebarkan berita-berita bohong atau hoaks. Kemudian tingkatan yang ketiga ataupun level yang ketiga adalah puasa orang super khusus. Ini level yang paling tinggi. Menurut klasifikasi Imam Al-Ghazali disebut saumul khususil khusus. Inilah praktik puasanya orang-orang istimewa atau yang kita sebut dengan excellent. Mereka tidak saja menahan diri dari maksiat, tetapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal keakhiratan, menahan pikirannya dari masalah duniawi, serta menjaga diri dari berpikir kepada selain Allah. Standar batalnya puasa bagi mereka sangat tinggi, yaitu apabila terbesit di dalam hati dan pikirannya tentang selain Allah, seperti cenderung memikirkan harta dan kekayaan dunia. Bahkan menurut kelompok ketiga ini, puasa dapat terkurangi nilainya dan bahkan dianggap batal apabila di dalam hati terbesit keraguan meski sedikit saja atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 level puasa yang telah diterangkan oleh Imamul Ghazali, dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan memaknainya. Dan tentunya setelah kita memahami diri kita berada di level mana. Puasa kita masih berada di level pertama, kedua, atau ketiga. Tetapi kalau level ketiga ini adalah puasanya orang-orang yang soleh, solihin, para sodikin, ya para anbiya. Ini adalah level yang ketiga. Mudah-mudahan kita bisa menggapai puasa yang level kedua itu sudah syukur, dan di level pertama pun juga kita harus bersyukur karena kita sudah menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan kewajiban berpuasa. Tetapi tingkatkanlah puasa kita supaya kita bisa mencapai minimal level yang kedua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.